maknayani. Jadi khabarnya didahulukan muqaddam, kemudian ada maknayan lafzi, ya termasuk musawwirat. Maknayan ini apa namanya di Arabi menjadi mubtada. Ahaduhuma lughawiyyun wa tsani nahwiyyun. Ini ya, kalau saya mau Arabi secara penuh nanti enggak cukup. Jadi saya apa namanya buat selingan aja ya. Enggak cukup waktunya kalau saya terangkan Arab secara full. Nanti tetap saya selingi. Amal kalamu al-lughawiyyu. Kalau dimaknai Jawa enak. Jadi maksudnya yang makna-makna pesantren itu loh, yang utawi itu malah detail lagi enak saya. Maksudnya baca itu juga sudah kadang ya mufhim, memahamkan. Enak kalau yang sudah pernah ngaji. Tapi kalau yang belum ya kita apa namanya? Jelaskan juga lah. Amal kalamu al-lughawiyyu fa huwa ibaratun amma tahsulu bisababihi fa'idatun. Ini menjadi fa'il. Sawa'un akana lafdhan am lam yakun, atau kal khatti wal kitabati wal isyarati. Wa amal kalamu an-nahwiyyu fala budda min ay yajtami'a fihi arba'atu umurin. Ya. Ada 4 hal ini yang harus terpenuhi. Yaitu kalam menurut ulama nahwu. Tapi kalau lughawi tadi ya asal memberikan apa namanya faedah ya, entah itu lafaz atau tidak. Contohkan seperti khat, kitabah, isyarah. Ya kalau kita di sini gimana? Gini apa namanya? Sambil. Kalau ini asyir. Itu sudah mufhim kan? Ya. Itu kalam inda siapa? Indal umum. Ini. Oke, kamu gimana? Gimana lagi sih ya? Oh, Ramses ya. Iya. Kalau kita nggak ada ya, Dindo nggak ada ya seperti itu. Kalau kita gimana? Kayak gini dong, kiri bang gitu ya. Ya pokoknya mufhim lah seperti itu. Atau yang lain-lain, atau nusuk dan sebagainya. Mimbar. Atau kalau di kita arah kiblat yang tulis itu loh, itu sudah mufhim, ya itu disebut kalam indal lughawi yang biasa kalau ditempel di atas kiblat itu loh, arah kiblat menunjukkan itu berarti kalam lughawi. Tapi kalau nahwi tidak cukup, harus memenuhi 4 komponen. Al-awwal ayyakuna lafdhan, wa tsani ayyakuna murakkaban, wa tsani ayyakuna mufidan, wa rabi' ayyakuna mudha'an bil wad'i al-arabi. Harus lafaz, kemudian murakkab, mufid, kemudian wadha'. Ini nanti dipretelin satu-satu. Wa ma'na kaunihi lafdhan ay yakuna sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyyati allati tabtadi'u bil alif wa tantahi bil ya. Wa mithaluhu Ahmad wa yaktub wa Sa'id. Fa inna kulla wahidatin min hadhihi al kalimati thalathi 'inda an-nutqi biha takunu sautan mustamilan ala arba'ati ahrufin hijaiyyatin fal isyarah mathalan la tusamma kalaman 'inda an-nahwiyyin li'adami kauniha sautan mustamilan ala ba'dil hurufi wa in kanat tusamma 'inda al-lughawiyyin kalaman karena apa? Alasannya li husulil faidah biha. Ya, jadi yang pertama adalah lafaz itu apa namanya? Saut mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyah. Jadi at-tarh ya secara lughawi at-tarh atau ar-ram ya. Jadi melontarkan apa namanya? Apa yang ada di dalam lisan ini dikeluarkan itu merupakan lafaz. Kemudian secara istilah apa namanya? Nahwunya adalah suara yang nanti memiliki cakupan huruf-huruf hijaiyah ya dari A sampai Ya. Wa ma'na kaunihi murakkaban ay yakuna mu'allafan min kalimataini aw aktsar nahwu Muhammadun musafir wal ilmu nafi'un wa yablughu al mujtahidu al majda wa likulli mujtahidin nasibun wal ilmu khairu ma tas'a ilaihi fa kullu ibaratin min hadhihi al ibarati tusamma kalaman. Jadi contoh-contoh semua ini diterjemahkan sebagai kalam wa kullu ibaratin minha mu'allafatun ya, terbentuk dari min kalimataini au aktsar. Fal kalimatul wahidatu la tusamma kalaman 'inda nuhak kecuali illa idzan dhamma ghairuha ilaiha. Sawa'un akan dimamu ghairiha ilaiha haqiqatan seperti contoh-contoh yang sudah disebutkan kal amtilah as-sabiqah am taqdiran kama idza qala laka qailun man akhuka fataqul Muhammadun fadil kalimah
tu'tabaru kalaman li'anna taqdira Muhammadun akhi fa hiya fi taqdir ibarat mu'alafatun min thalath kalimat. Jadi intinya komponen yang harus terpenuhi jika ingin dikatakan sebagai kalam itu harus lafaz ya, yang shaud mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyah ya, atau murakkab ya, maturukiba min kalimatain faktar ya. Itu nanti dinamakan sebagai kalam. Kemudian komponen selanjutnya adalah wa ma'na kaunihi mufidan ayyuhsuna sukutul mutakallim alaih bihaitsu la yabqa as-sami'u muntadhiran li syai'in akhar. Falau qulta idza hadara al-ustad, ini tidak dinamakan sebagai kalam, la yusamma dzalika kalaman. Sekalipun walau annahu lafdzun murakkabun min talati kalimatin, sekalipun yang ada pada contoh tersebut idza hadara al-ustad itu terdapat tiga kalimat. Idza hadara al-ustad li'anna al-mukhataba yantadhiru ma taquluhu ba'da hada mimma yatarattabu ala huduril ustad. Fa idza qulta, nah kalau sudah seperti ini idza hadara al-ustadu ansata at-talamidu ya sara kalaman li husulil faidah. Ketika ustadz ini hadir, kemudian jawabnya ya ansata at-talamid, ya berarti diam memperhatikan para siswa tersebut. Ya ini dikatakan sebagai mufid. Berarti ketika mutakallim ini melontarkan sebuah perkataan kepada mukhatab, ketika mukhatabnya tidak menunggu adanya faidah lain, ya berarti itu sudah dianggap sebagai kalam. Ya, contohnya kan tadi seperti idza hadarul ustaz, ketika ustaz ini hadir, ya terus ngapain? Kan gitu. Masih menunggu adanya kelanjutan, kemudian ada jawabnya ya dari syarat idza ansata at-talami, seperti itu. Wa ma'na qawlihi mawdu'an bil wad'il arabi an takuna al-alfadhu al-musta'malatu fil kalami khabarnya minal alfadh allati wada'atha al-arabu. Karena lid dilalati ala ma'nan minal ma'ani. Masalan hadara ini kalimatun wada'aha al-arab li ma'nan. Wa huwa husulul hudur, ini saya baca semua dulu ya, maksudnya nanti saya jelaskan juga. Wa huwa husulul huduri fi zamanil madhi wa kalimatu Muhammad qad wada'aha al-arab li ma'nan wa huwa dzatu syakhsil musamma bihadzal ismi. Fa idza qulta hadara Muhammadun takunu qad ista'malta kalimatain kullun minhuma mimma wada'ahu al-arab bi khilafi ma idza takallamta bi kalam mimma wada'ahu al-ajam kal fars atau kal furs wal turk wal barbar wal franj fa innahu la yusamma fi 'urfi ulamil arabiyyah sebagai kalaman, sekalipun wa in sammahu ahlul lughah al-ukhra sebagai kalaman. Berarti tadi apa komponennya? Kalam itu nanti bisa dikatakan sebagai kalam harus memenuhi 4 komponen, yaitu pertama lafaz, yaitu as-shaud al-musyamilah ala ba'dil hurufil hijaiyah. Kemudian al-lafz yaitu tadi ma turkiba min kalimatain faktar. Kemudian yang ketiga adalah harus mufid ya yahsunus sukut minal mutakallim alaih. Kemudian la yabqa as-sami' bihaitsu la yabqa as-sami' muntadhiran li syai'in akhar. Kemudian yang keempat adalah bil wad'. Maksud di sini adalah wada' arab. Sekalipun nanti ada penafsiran dari ulama lain, maksud dari wada' di sini adalah al-qasd. Jadi ada yang dituju, maksudnya secara sengaja dia mengatakan perkataan tersebut, itu nanti dinamakan sebagai wada', masuk dalam wada', bukan arabi. Tapi ulama Syekh Abdul Hamid ya, Muhyiddin Abdul Hamid di sini menafsirnya sebagai bil wada'il arabi ya. Jadi memberikan sifat lagi berupa al-arabi. Kalau kalamnya ini memasukkan komponen wada' ini sebagai arabi, berarti ya kalam-kalam kita orang Indonesia, orang beliau sendiri yang mengarang barbar ya, dari Fars nih, Turki dan sebagainya, tidak dikatakan sebagai kalam karena barometernya menggunakan Arab. Tapi kalau qasd
Masuk nggak kira-kira? Hah? Masuk nggak? Masuk apa enggak? Ini pertanyaan, masuk apa enggak? Masuk. Kalau di apa namanya kitab-kitab lain malah ada seperti ini. Sekarang saya tanya, burung beo kalau ngaji ya baca Quran atau bahasa Arab itu dikatakan kalam apa enggak? Hah? Enggak. Kenapa? Hah? Bigori kosot. Bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu bigori kosot. Ada seperti itu apa namanya? Ulama membuat perumpamaan. Jadi kalau ada beo ngomong ngoceh, fasih lagi, misalkan fasih baca Quran, itu gimana dikatakan sebagai kalam atau tidak? Itu khilaf, tarung nanti ulama. Seru, ulama itu seru kalau apa namanya ikhtilaf itu. Jadi jangan dibuat sebagai wah ulama ini berarti musuh, enggak. Khilaf para ulama itu rahmah. Jadi jangan sangka ulama kayaknya berantem tengkar di apa namanya antara karangan dengan karangan lain, tapi ya beliau ya baik-baik saja. Ya. Masyhur banyak sekali. Nggak cocok ya biasa. Ya, di Nahu sendiri ya banyak. Imam Sibawi, cerita Imam Sibawi bisa sampai demikian. Ya ceritanya panjang. Lanjut ya. Amsilatun lil kalami al-mustawfa asy-syurut. Al-jawu, soalnya ini contoh-contoh ya. Al-jawu sahun. Al-bustan itu musmir. Kemudian al-hilalu sati'un, yang terang. As-sama safiyah, cerah sekali. Yudji'u al-qamar lailan. Yanjahu al-mujtahid la yuflihul kasul. La ilaha illallah Muhammadun safwatul mursalin ayat Mustafa. Allahu rabbuna Muhammadun nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Jadi contoh-contoh yang diberikan oleh muallif di sini merupakan contoh-contoh yang sudah memenuhi persyaratan. Ya, kalau kita apa namanya nanti lafadzkan. Amsilatun lil lafzil mufradi Muhammadun Ali Ibrahim qama min dan sebagainya. Amsilatun lil murakabi yang ghairul mufid Madinatul Iskandariyah, Abdullah, Hadramaut, ya. Tarkib masjid. Lau angsofa an-nas idza jaa asyita, ya apa? Mahma akhfa al-murai intalati syams. Nah, ini kan masih butuh jawab. Masih intidor dari mukhatab. Ya, masih belum ada kefahaman yang sempurna. Nah, kalau misalkan jauh sahun, nah ini kan sudah cukup kan. Yang jauh al-mujtahid ini sudah paham. Ya, jadi fi'il fa'il saja sudah cukup. Kalau mau ditambahin maf'ul itu nanti beda lagi. Itu bukan umdah, bukan sesuatu yang pokok tapi fudlah. Ya, kalau istilah dulu kita ngaji ada fudlah, ada umdah. Kalau fudlah itu yang memang pokok yang nantinya memberi kefahaman. Ya, termasuk dalam kategori kalam. Kalau fudlah itu lebihan, jadi nggak harus ada maf'ul. Maf'ul itu kan termasuk yang lebihan. Fudlah. Asilatun ala ma taqaddam wal kalam. Nah, ini nanti antum jawab di rumah ya sebagai latihan. Ma huwal kalam, ma ma'na kaunihi lafdhan, ma ma'na kaunihi mufidan, ma ma'na kaunihi murakkaban, ma ma'na kaunihi mawdu'an bil wad'i al-arabi. Mathil bi khamsati amthalah bima yusamma 'inda al-muhad kalaman. Ini karena banyak ya, jadi saya baca cepat dulu. Ya, jadi intinya kalam itu menurut nahwi sudah berbeda kalam menurut ulama lughat. Ya. Kalam menurut fuqaha itu juga sudah berbeda. Kalam menurut mutakallimin, ya, para ahli tauhid itu sudah berbeda. Kalau fuqaha itu ya yang sekiranya ma'abutollah lah, ya. Ma'abutollah fi sholat itu ya berarti sudah dikatakan sebagai kalam, ya, walau harfan yang mufhim tentunya. Lagi sholat atau ya, batal berarti. Ya. Jadi waqo yaqi berarti jagalah, ya. Ku anfusakum.
atau dari 2 huruf. Ya, intinya sekalipun tidak memahamkan. Nanti kan banyak khilaf-khilaf antara para ulama di fikih ini. Nah, kalau mutakalim sudah berbeda lagi dalam menarifi kalam itu sendiri, sudah berbeda karena kalam itu adalah berarti yang ibarat anil ma'na al-qaim bidzatillah ta'ala. Ya. Yang al-khali anil harf was-shaut. Jadi kalamullah itu al-khali anil harf was-shaut. Ya. Enggak sama dengan kalam kita. Ya, jadi intinya masing-masing memiliki standarisasi. Ya, jangan disamakan. Oh, ini kalam inda lughawiyin enggak sama dengan nahwiyin. Kalam menurut fuqaha itu berbeda dengan mutakalimin. Nah, itu sudah berbeda ya. Anwa'ul kalam. Qala al-musannif waqsamuhu salasatun. Ismun wa fi'lun wa harfun jaa lima'nan. Jadi ism di sini menjadi badal ba'd min kull atau dari mufassal yang mujmal, maksudnya mufassal dari mujmal. Jadi dari masih global kemudian ditafsir lagi menjadi isim, fi'il, huruf yang tentunya jaa lima'nan. Wa aqul al-alfadhul lati kana al-arabu yasta'milunaha fi kalamihim wa nuqilat ilaina anhum ya fa nahnu natakallamu biha fi muhawaratina wa durusina wa naqra'uha fi kutubina wa naktubu biha ila ahlina wa asdiqaina la yakhlu wahidun minha an ayyakuna wahidan min thalathati asya' al-ism wal fi'l wal huruf. Jadi enggak pernah kalau kalam yang dilontarkan oleh orang-orang Arab itu terbebas dari ketiga hal tersebut, pasti mengandung kalau enggak isim, fi'il, huruf atau semuanya mengandung. Ya, itu sudah zahir, enggak usah dipertanyakan lagi. Dia mau ngomong apa lagi mau Arab kalau enggak mengandung ada isim, fi'il, huruf, baca gini, isyarat, ini kan enggak tergini semua ya, repot, enggak ada omongan, itu tetap harus ada omongan. Amal ismu fil lughah fa huwa ma dalla ala musamman. Wa fi istilahin nahwiyyin kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamanin nahu Muhammad wa Ali wa rajul wa jamal wa nahr wa tufahah wa limunah wa asan fa kullu wahidin min hadhil alfaz itu yadullu ala ma'nan wa laysa zamanu dakhilan fi ma'nahu fa yakunu isman. Ya, jadi intinya isim itu tidak dibarengi dengan adanya zaman. Kalau ada zaman berarti termasuk fi'il, tapi kalau isim itu tidak. Ya, khali 'anil zaman atau adamu iqtiranihi bi zaman. Wa amal fi'lu fa huwa fil lughati al hadath. Wa fi istilahin nahwiyyin kalimatun dallat 'ala ma'nan fi nafsiha. Wa qaranat bi ahadil azminati thalathati allati hiya al madhi wal hal wal mustaqbal nahwu kataba fa innahu kalimatun dalatun ala ma'nan wa huwa al kitabah wa hadzal ma'na muqtarinun biz zamani atau muqtaranun biz zamanil madhi nahwu yaktubu fa innahu dalun ala ma'nan wa huwa al kitabatu aidan wa hadzal ma'na muqtarinun biz zamanil hadir wa nahwu uktub fa innahu kalimatun dalatun ala ma'nan wa huwa al kitabatu aidan wa hadzal ma'na muqtarinun biz zaman al mustaqbal alladzi ba'da zaman takrur. Jadi intinya dari musannif menyebutkan redaksi aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa li ma'nan. Ini ajza allati yatarakabu minha bi ma'nan annahu la yakhruju anha salasatun. Jadi tidak terlepas atau tidak keluar dari ketiga ini. Masa enggak harus tiga-tiganya terpenuhi, enggak. Mau isim saja sama fiil ya. Itu sudah dikatakan cukup. Ya, enggak harus semuanya bareng-bareng, enggak. Maknanya bukan seperti itu. Wa mithlu hadhil alfaz. Nasara wa yansuru wansur wa fahima wa yafhamu wafham. Wa alima wa ya'lamu wa alam wa jalasa wa yajlu wajlis wa daraba wa yadrib wadrib wal fi'lu ala thati anwa'in madin wa mudhari'un wa amrun. Fal madhi ma dalla ala hadatsin waqa'a fi zaman alladhi qabla zaman takallum
Nahu kataba wa fahima wa kharaja wa sami'a wa absara wa istaghfara wa ishtaraka. Wal mudhari' ma dalla ala hadatsin yaqa'u fi zamani takallum aw ba'dah. Nahu yaktubu wa yafhamu wa yakhruju wa yasma'u wa yansuru wa yatakallamu wa yastaghfiru wa yashtariku. Wal amru ma dalla ala hadatsin yutlabu husuluhu ba'da zamani takallum. Nahu uktub wafham wakhruj wasma' wansur wa takallam wastaghfir washtarik. Ya, jadi perbedaan zaman ini nanti menentukan bahwa ini fiil madhi atau termasuk fiil mudhari atau fiil amr. Kalau madhi berarti sudah lampau, ya sudah terjadi, ya mawaqa'ah fi zaman sebelum zaman si mutakallim. Ya, jadi sudah terjadi duluan dari pekerjaan atau dari sebuah kejadian. Kemudian kalau mudhari berarti yaqa'u fi zamani takallum atau ba'dah. Jadi pada saat si mutakallim ini berbicara, ya kegiatan tersebut atau pekerjaan tersebut itu memang sedang berlangsung atau nanti setelahnya istiqbal akan datang, maksudnya pada saat itu, ya, atau selanjutnya. Sementara yang amr itu hadatsnya ini setelah zaman takallum. Berarti ketika mengatakan uktub, ya uktub, ini kalau harus ketika setelah dikerjakan, ya sama sebelum dikerjakan kan sudah berbeda nanti, ya. Wa ammal harfu fa huwa fil lughah at-tarafu. Wa fi istilahin nuhati kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha nahu min. Fa inna hadzal lafdha kalimatun dalat ala ma'nan wa huwa al-ibtida'u. Ya, mubtada maksudnya. Maksudnya permulaan. Ibtida itu permulaan, bukan mubtada yang ini, bukan mubtada khabar, bukan. Ibtida itu berarti permulaan, dimulai dari maksud. Wa dal ma'na la yatimmu hatta tadumma ila hadhil kalimati ghairah. Fataqulu dhahabtu minal baiti. Katalan. Jadi saya pergi minal baiti berarti mulai dari rumah. Jadi startnya dari rumah. Ini makna ibtida. Amsilatun lil ismi. Kitabun, qalamun, dawatun, kurrasatun, jaridatun, khalilun, salihun, imran, warqah, sab', himar, dhib, fahd, namir, limuna, burtaqalah, kumasrah, arjisah, wardah, haula, antum. Amsilatun lil fi'li. Safara yusafiru, safir. Qala yaqulu, qul. Amina ya'manu, iman. Radiya yarda, irda. Sadaqa yasduku, usduk. Ijtahada ijtahidu, ijtahid. Istaghfara istaghfiru, istaghfir. Amsilatun lil harfi. Sering buka ini juga, ya, tasrifan itu penting juga, maksudnya sorofnya supaya lebih tahu, ya, wazan-wazannya, baik itu istilahi atau lughawinya, ya, fa'ala yaf'ulu fa'lan atau fa'ala ke bawah, itu bisa dibaca-baca. Amsilatun lil harfi min ila an ala illa lakin inna an bala bal qad safa hatta lam la lan law lamma la'ala ma lata laita in summa, ya, au summa au, ya. Jadi alhasil kalam itu tidak terlepas dari ketiga hal, yaitu entah kalam itu berupa isim, kalau tidak berupa fi'il, kalau tidak berupa huruf. Tapi huruf ini diikuti dengan ja'li ma'nan, ya, ma'nan itu kan ma'nan tulisannya mana? Seperti ini, ya, maknan kalau di ini ya, aslinya kan berarti gimana? Ada ya, nanti mengalami pengiklalan
sampai nanti dijadikan seperti ini. Ya, karena ada ya kemudian infitah maqoblaha, kemudian jadi makna, maksudnya ada alif karena iltiqa'u sakinen, kemudian akhirnya dan jadi makna. Itu nanti bisa dilihat alasannya seperti itu, apa ada pengilalan. Nah, isim ini ya sebagai tambahan keterangan. Jadi isim ini pembagiannya ada berapa? 3. Ya. Fi'il juga ada 3, huruf juga ada 3. Isim itu ada yang isim zahir, ya seperti Zaid, Rajul dan sebagainya. Kemudian ada isim dhamir atau mudmar, huwa, hiya, hum, anta dan seterusnya. Ada yang berupa isim mubham, ya ada hadhihi ila akhir. Nah, fi'il juga begitu, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amr. Ya, makna yang madhi, makna yang hal, makna yang istiqbal. Huruf juga begitu, ada huruf yang memang mushtarak bainal asma wal af'al, ya. Seperti halnya apa? Hal, ya. Bisa hal qama zaidun atau hal taqulu. Nah, itu kan masuk ke fi'il atau masuk ke isim, bisa semuanya. Kemudian harf juga ada yang mukhtas bil asma. Tadi ada yang musytarak bainal asma wal af'al, ada yang mukhtas bil asma. Seperti apa? Ba, ya. Seperti huruf ba, contoh marartu bi zaidin dan seterusnya. Ada yang mukhtas bil af'al saja, tidak pada isim. Contohnya apa? Lam atau lan dan seterusnya. Ini termasuk huruf lam yadrib zaidun. Ini termasuk yang harfun nafyin, kalau di Eropa kan gitu, harfun nafyin wa jazmin wa qalbin. Ya, huruf yang apa namanya membalik zaman. Jadi zaman madhi dari mudhari' mati. Terjemah dari asilah. Oh iya, silah. Ma huwal ismu, kemudian mathil lil ismi bi asyrati amthilah. Ma huwal fi'l ila kam ismi yang qasimul ini. Malis. Ma huwal mudhari', ma huwal amr, ma huwal madhi, mathil lil fi'l bi asyrati amthilah. Ma huwal harf, mathil lil harfi bi asyrati amthilah. Alamatul ismi. Qala al-musannif, fal ismu yu'rafu, bisa diketahui dengan al-khafd bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lam wa hurufil khafdi. Nah, huruf khafd itu apa aja? Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Kemudian ada tambahan huruf qasam, yaitu kemudian terakhir ta, ya. Ini disendirikan biar apa namanya tahu klasifikasi antara huruf qasam dan bukan. Ini tujuan dari musannaf. Jadi ada isim ini bisa diketahui dengan beberapa tanda atau beberapa indikasi. Kalau kita melihat adanya khafd itu yang masuk pada isim, kemudian tanwin itu juga masuk pada isim, kemudian alif dan lam itu juga masuk pada isim, kemudian huruf khafd, selanjutnya huruf qasam itu juga masuk pada isim. Nah, tanda-tanda ini yang nanti membedakan kepada fi'il maupun huruf, ya. Yang notabene kalau huruf itu tidak bisa menerima alamat misalkan, karena alamatnya itu alamatul huruf itu adamiyatun, ya. Ulama mengatakan demikian, alamat huruf itu justru adamiyatun. Kalau alamatnya isim dan fi'il kan ada wujudiyah berarti, jadi ada wujudnya. Tapi kalau huruf itu ya abstrak, nggak kelihatan apa.
Ya nggak kelihatan, nggak ada. Ya, ada mia. Ya, intinya huruf itu kalau ingin dianggap, nah, ini kan ada huruf yang nggak dianggap juga. Ada huruf yang dianggap ya harus punya makna. Ya, maksudnya punya makna berarti apa? Harus disandarkan pada selain huruf. Ya. Kalau minnya saja, ya ini apa maknanya? Maksudnya tidak ada. Tapi kalau sudah disandarkan dengan lafaz yang lain, ya dahab itu minal bait, ini berarti memiliki fungsi tersendiri atau mana tersendiri. Ya syakhsiyah hurufnya itu loh, minnya itu loh. Kan nggak ada maknanya aslinya. Ya apa namanya, kalau di ambil Jurjani kan banyak ya, faedah-faedah dari huruf. Min itu apa, kemudian ba itu seperti apa, kemudian fi seperti apa, ada yang fi dzarfiyah, ada yang banyak sekali. Ba ada yang ilsaq, ada yang banyak. Ada yang fi itu yang bimana sababiyah, ya sebagaimana ba, ya seperti dalam hadis dakhalat imra'atun fi hirratin, ya maksudnya seorang perempuan itu masuk neraka. Fi hirratin jangan dimaknai sebagai apa namanya, ya kalau di dalam kucing bukan, ya dzarfiyah bukan, tapi dimaknai sebagai sabab, ya sababiyah, berarti sebagaimana sebab kucingnya karena nggak dikasih makan terus akhirnya masuk neraka, dikurung itu. Kan ceritanya seperti itu, contoh-contoh yang masyhur. Wa aqulu lil ismi alamatun, ya mubtada muakhar, kabarnya muqaddam, yang yatamayyazu an akhawaihi berupa al-fi'li wal harfi dengan adanya apa? Wujudi wahidatin minha ataupun qabuliha au qabuliha, ya qabul alamat. Wa qad dzakara al-muallif rahimahullahu taala min hadhil alimat, menyebutkan arba'a alamatin. Apa saja? Wahia al-khafdu wa tanwinu wa dukhulul alifi wal lami wa dukhulu harfin min hurufil khafdi. Ya. Jadi apa namanya, saya ulangi lagi, isim itu memiliki alamat, ya, atau indikasi, ya, indikator yang nantinya bisa membedakan antara kedua saudaranya berupa fiil dan huruf. Ya, jadi jangan sampai keliru, ini nanti dimasukkan fiil yang harusnya isim atau kebaliknya isim yang ternyata fiil. Kan repot, karena kita orang ajam, ya. Orang ajam, jadi kalau bahasa mereka demikian, ya kita harus manut. Ya kan apa namanya, banyak orang Arab itu kalau menyebutkan apa namanya kasroh, ya itu rasanya thiqal, atau menyebutkan dhamma itu thiqal, tapi kalau fathah itu khifah. Biasanya alasan-alasan di nahwu seperti itu. Nah, terus pakai parameter kita, enggak gampang tuh. Misalkan ro'a itu al-qadiyah, itu gampang-gampang aja kalau menurut kita. Ya kalau menurut mereka apa namanya memang gampang. Ja'a al-qadiyu. Nah, kita kan gampang-gampang aja ya. Kalau yang apa al-qadiyah memang boleh khifah karena tetap ditampakkan. Tapi kalau ja'a al-qadiyu kan nggak bisa. Makanya di apa namanya tidak diroketi al-qadi, tapi ja'a al-qadi, ya. Marartu bil qadi, enggak bil qadi, begitu. Itu berat bagi orang Arab, standarisasinya beda. Ya, mulut-mulut kita beda dengan mulut-mulut mereka. Makanya jangan gimana nih Arab kok berat, kita enteng-entengnya. Ya, yang punya bahasa siapa kan gitu? Orang Arab. Ya, Ami yang sudah beda lagi. Ya. Sudah beda lagi. Iya, kayak ini apa? Huruf itu bisa kemasukan alamat apa enggak? Bisa enggak?
Hah? Huruf. Hah? Contoh ilamin. Hah? Kan nggak bisa. Tapi kalau orang Mesir kan bisa ilamin. Min ailaman. Bisa ternyata ya orang Mesir. Ilamin gitu. Minnya berarti siapa, bukan min apa namanya, bukan min ini jar, bukan ilamin. Amal khafdu fahuwa fil lughah bidul irtifa'. Ayat tasaful ya, tasaful. Wa fi istilahin nuhat sebagai ibaratun 'anil kasratil lati yuhdithuha al-'amil au manaba'anha, atau yang nanti apa namanya berposisi sebagai amil. Maksudnya bukan amil tapi berposisi sebagai amil. Wa dzalika mithlu kasratir ra min bakrin wa amrin fi nahwi qaulika marartu bi bakrin. Wa qaulika ay fi nahwi qaulika hadza kitabu amrin. Berarti fa bakrun wa amrun itu sebagai ismani. Jadi kedua-duanya itu isim. Ya, dilalahnya apa? Yaitu khafat. Ya. Ya, apa bil hotil kufah khafat bukan jar. Ya, jar monggo pakai basrah. Li wujudil kasrati fi akhiri kulli wahidin minhuma. Ya, jadi mudah ya mengetahuinya. Ada apa namanya khafat atau jar ya. Itu berarti termasuk dalam kategori isim. Kemudian lagi wa amat tanwinu fa huwa fil lughah at-taswitu taqul nawana at-ta'ir ay sawwata, berkicau. Wa fi istilahin nuhat huwa nunun sakinatun tatba'u akhiral ismi lafdhan wa tufariquhu khattan, karena apa? Lil istighna anha, jadi tidak butuh. Bitikrari syaklah inda dhabti bil alam, bil qalam, bil alam. Bukan alam sakit ya. Bahasa sini Pak, alam. Bedanya gimana? Alam sakit sama alam pulpen gimana kalau sini? Hah? Fi alam. Saya sempat bingung. Fi alam harus diginiin dia. Fi alam, oh berarti pulpen. Enggak ada pulpen. Nahwu Muhammadin wa kitabin wa ihin wa sahin wa muslimatin wa fatimatin wa hina idin wa sa'ata idin fahadil kalimatu kulluha sebagai asma. Apa buktinya? Bidalil wujudi tanwin fi kulli akhir kulli kalimatin minha. Jadi selain khafat ada apa? Ada tanwin yang bisa masuk pada isim, yang nanti bisa membedakan ya tamayyaz an akhwaihi al-fi'li dan harf. Kemudian al-alamatu tsalitsatu min alamatil ismi adalah dukhulu al fi awalil kalimati, alif lam. Nahwu ar-rajul wal ghulam wal furs wal kitab faras ya, wal bait wal madrasah. Fa hadhil kalimatu kulluha asma'un li dukhulil alifi wal lam fi awwaliha. Kalau di Kafrawi kalau salah dukhuli al-alifi wal lam di komentari. Kok enggak dukhuli al saja? Karena huruf yang lain kok enggak ditafrek. Misalkan hal kok enggak ha wal ada aja ulama. Jadi enggak pakai redaksi al, yang aula dukhuli al. Ya, bebas saja. Namanya ulama kan bebas. Karena sudah alim jadi ya monggo. Al-alamatur rabi'atu dukhulu harfin min hurufil khafdi nahwu dhahabtu minal baiti ilal madrasati. Jadi fakullun minal baiti wal madrasati termasuk ismun lidukhuli harfil khafdi alaihi wa liwujudi al fi awwalihima. Jadi saya pergi kemudian dimanai min ibtida, bermula dari bait ya ilal madrasati sampai pada madrasah. Wa huruful khafdi hiya min, kemudian walaha ma'anin. Lagi mubtada wa akhir dan
khabar muqaddam. Minha ini lagi al-ibtida'u. Ibtida'nya menjadi mubtada. Maksudnya apa namanya di Arabi mubtada. Nahwu safartu minal Qahirah wa ila wa min ma'aniha adalah al-intiha. Jadi sampai apa namanya batas akhir daripada ila ini. Sampai safartu ila Iskandariyah berarti saya bepergian sampai Iskandariyah. Ini goyahnya. Intihanya sampai ke Iskandariyah. Wa'an. Nah, wa min ma'aniha al mujawazah. Ini apa namanya? Syarah ini memberikan ibarat. Wa ila wa min ma'aniha, kemudian ma'an wa min ma'aniha, ini berarti mengindikasikan bahwa huruf-huruf tersebut ini tidak hanya memiliki satu makna yang ada. Berarti kalau ada min ma'aniha berarti termasuk dari makna yang dikandung dalam ila atau min, dan sebagainya, itu ya ini yang disebutkan. Tapi mana-mana yang lain juga tetap ada seperti yang tadi saya contohkan tadi. Fi ya tidak hanya apa namanya di dalam seperti itu ya, tapi juga di mana sababiyah. Jadi di antara makna-makna yang dikandung adalah selanaan mujawazah. Nahwu romaitu as-sama anil qausi. Jadi saya melempar busur, ya, lempar busur ya, anak panah itu dari busur ya. Qausnya itu busur ya, melempar anak panah, kemudian melewati menjauh dari busur. Ya, berarti mujawazah, berarti menjauh. Mujawazah itu berarti menjauh. Jadi melewati busur, anak panah tersebut itu melewati busur kemudian menjauh dari busur tersebut, itu makna mujawazah. Wa'ala wa min ma'aniha adalah al-isti'ala, nahu sa'itu 'alal jabal. Wa min ma'aniha al-tarfiyatu, nahu al-ma'u fil husn, dalam kening. Wa rubba min ma'aniha adalah at-taqlil, nahu rubba rajulin karimin qabalani. Ya, jadi ada beberapa rajul yang apa namanya karim. Rubba dimaknai taklil. Ada apa namanya guyonan kalau dulu di pondok. Ada lafaz rajulun, yang bener rajulun karimun atau rajulun karimin. Ini guyonannya. Rajulun karimun apa rajulun karimin? Hah? Karimun jadi apa? Hah? Enggak, pertanyaannya kan rojulun karimun atau karimin. Kalau rojulun karimin gimana ini? Rojulun karimin laki-laki seperti rusa. Pinter nih. Laki-laki berarti kafnya dimanai sebagai jer. Oh ya, berarti tahu ini. Paham. Iya, paham kan? Rojulun karimun atau rojulun karimin? Atau bisa dua-duanya? Iya. Pinter, cerdas. Atau karimin kayak rem. Ada yang dulu di pondok. Rojul karimin, kok bisa? Iya, karim kayak rem berarti. Kayak rem manusia kok kayak rem? Rem belum. Ya goyang ya. Wa huruful khafdi. Wal ba'u wa min ma'aniha adalah ta'diyatu. Nahu maratu bil wadi. Atau makna yang mana al-ilsaq ya. Ada lagi ilsaq hakiki atau majazi, maratu bil bizaidin misalkan. Saya berarti bertemu Zaid. Ada yang ilsaq hakiki berarti ya entah salaman bertemunya. Kalau majazi berarti apa pasangan aja gitu. Ada yang manis seperti itu. Wal kafu min ma'aniha la tashbihu nahu laila kal badri. Majnun laila kal badri. Wal lamu min ma'aniha al milku nahu al malu li Muhammad
di Muhammadin. Jadi harta ini berarti kepunyaan di Muhammad. Wal ikhtisas. Nah, ini ada lagi al ikhtisas. Al babu lidar wal hasiru fil masjid. Karena ini punya masjid. Apa namanya? Khusus untuk masjid. Kemudian ada lagi istihqaq. Nahu alhamdulillah. Ya. Karena segala puji itu semuanya hanya Allah yang berhak. Ya. Jami'al mahamid itu yang berhak hanya Allah Subhanahu wa taala. Lil lamnya berarti di mana istihqaq. Wa min hurufil khafdi adalah huruful qasami wa hiya thalathatu ahrufin. Al-awwalu al-wawu. Wa hiya la tadkhulu illa 'alal ismi adh-dhahir. Nahwu Allah. Wa nahwu at-turi wa kitabim mastur. Ya. Wat-tur wa kitabim mastur. Wa nahwu wat-tin wa zaitun wa turi sin. Ini semuanya termasuk qasam. Tin wa zaitun, itu ada wal-laili, kemudian ada wadduha dan sebagainya. Ya sumpah-sumpah demikian yang Allah kemukakan dalam Al-Qur'an.